Alright, welcome again to my English language class. So today we are going to explain about a presentation skill. So the presentation skill is a means of communications which can be adapted to various speaking situations such as talking to a group or addressing a meetings or briefing a team. Jadi, selamat datang semuanya dan selamat datang lagi di kelas kita bahasa Inggris. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang presentation skill. Jadi apa itu presentation skill? presentation skill adalah kemampuan kita dalam berbicara atau menyampaikan materi ataupun berbicara kepada khalayak ramai ataupun grup ya, yang bisa kita yang bisa kita selenggarakan seperti berbicara di meeting ataupun berbicara di memberikan materi kepada teman-teman kalian di kelas, ataupun seperti kalian pernah waktu kalian SMA pernah menyampaikan materi materi apa saja ya ke teman kalian, dan kalian belajar bagaimana caranya memberikan presentasi yang baik. Jadi seperti itulah bagaimana kita menjadi public speaker. Jadi pada hari ini kita akan berbicara banyak tentang bagaimana caranya mempersiapkan presentasi yang baik dalam pertemuan ini. Jadi saya harap kalian mempelajari bagaimana caranya memberikan presentasi yang baik dan mempersiapkan presentasi yang baik supaya nanti presentasi kalian dapat mudah dipahami oleh orang banyak, dan juga bagaimana caranya mempersiapkan presentasi yang baik kepada untuk pembuatan materi ya. So if you want to prepare your good presentation skill, so you have to follow the step included in preparing good presentation skill. So the effective presentations procedures are: the first is planning, preparations, practice, and presentations. Jadi jika kalian ingin mempersiapkan cara langkah-langkah mempersiapkan presentasi yang baik, maka kalian harus mempersiapkan cara-cara seperti berikut. Yang pertama adalah planning ataupun rencana. Jadi jika kita ingin mempersiapkan sesuatu, kita harus merencanakan sesuatu ya. Persiapan dengan baik, rencana yang baik. Setelah itu latihan, practice, dan juga present, mempresentasikannya. Jadi ada 4 langkah ini yang harus kalian patuhi jika kalian ingin membuat presentasi yang baik. Mendeliver materials atau memberikan materi kepada teman kalian ataupun kepada siapapun, cara melakukan presentasi yang baik yaitu planning, yaitu plan ya. Di sini plan artinya rencana, prepare itu persiapan, practice latihan, dan juga present mempresentasikan. Itu adalah cara-cara bagaimana caranya kita mempersiapkan presentasi yang baik dan benar. Okay, so alright, we talk about planning. So planning here, when you are preparing your good presentation skill, you have to make a good planning when you prepare your presentations. Jadi jika kalian ingin mempersiapkan presentasi yang baik, maka kalian harus mempunyai rencana yang cukup bagus ya. Yang pertama, kalian harus setidaknya mempunyai pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk dijawab nanti jika kalian mempersiapkan presentasi. Ini adalah planning ya. Planning itu rencana. So planning usually include following questions. Jadi planning ini mempunyai beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. So the first question is, who is your audience? Siapakah audiens kalian, ataupun siapa yang nanti akan menonton kalian, siapa yang akan kalian sampaikan materi. Itu pertanyaan pertama yang harus kalian jawab. Apakah mereka teman kalian sebagai mahasiswa, ataupun apakah mereka sebagai dosen kalian, ataupun mereka adalah sebagai entrepreneurship ataupun manager ataupun sebagainya.
Jadi disinilah kalian harus mempersiapkannya dengan baik. Penonton kalian harus ketahui, audiens kalian, dan juga jika kalian mempersiapkannya secara baik, maka hasilnya akan baik. So the second questions was, why are they there? Mengapa mereka di sana? Why are they there? Mengapa mereka di sana? Apakah mereka sebagai guest? Apakah mereka sebagai, maksud saya tamu ya, sebagai tamu ataupun guest ya, atau mereka sebagai teman teman mahasiswa kalian? Itu sangat penting ya untuk ditanyakan kepada kalian untuk mempersiapkan presentasi yang baik dan benar. So the third question is, what is your goal? Apakah goal kalian itu apa, ataupun tujuan ataupun objektif kalian itu apa? Jika kalian mempunyai tujuan untuk mempresentasikan materi tentang contohnya tentang tenses. Jadi goal kalian itu teman-teman kalian harus paham tentang apa itu tenses, apa itu fungsi-fungsi tenses, dan apa saja macam-macam jenis tenses. Itu adalah goal kalian ataupun tujuan kalian ya. Yang keempat, the fourth questions, how long it will be. Jadi berapa lama waktu yang kalian siapkan untuk berbicara ya? Apakah 15 menit, 20 menit ataupun 25 menit, itu tergantung kalian. Nantinya kalian persiapkan. Yang keempat yaitu where will it take place. Jadi di manakah tempat akan kalian memberikan presentasi ya. Jadi jika kalian ingin memberikan presentasi itu di ruang kelas, maka kalian juga harus mempersiapkan tempatnya dengan baik ya. Maupun itu di ruang virtual seperti ruang Zoom ataupun ruang Google Classroom, Google Meeting dan sebagainya. Itu sangat penting ya untuk kalian mengetahui audiens kalian, mengapa mereka di sana, apa saja goal-goal kalian atau objektif kalian ya, ataupun berapa lama kalian mengambil waktu untuk memberikan presentasi, dan juga tempatnya yang akan kalian tempat yang untuk dilakukan sebagai media presentasi kalian. Itu sangat penting untuk mempersiapkan planning daripada presentation ya, good presentation skill. Okay, the second is preparations. So if you are going to prepare your presentation skill, you have a good preparations. Jadi jika kalian ingin menyampaikan materi yang baik, maka kalian harus persiapan dengan baik. Jadi apa-apa saja yang harus kalian persiapkan dengan baik. So following point must keep in mind while you are doing a preparations. Jadi jika kalian ingin mempersiapkan sesuatu, maka kalian harus tanamkan dalam pikiran kalian hal-hal seperti ini, poin-poin seperti ini harus kalian persiapkan ya dalam menyampaikan materi ataupun mempunyai presentation skill ya. Jadi yang pertama yaitu struktur secara rapi ya, tersusun secara rapi. Jika kalian menyampaikan materi, tersusunlah secara rapi dari atas sampai ke bawah dan tidak ada penyimpangan yang kalian lakukan. Untuk penyampaian materi secara struktur, secara rapi ya, tersusun dengan baik dan tidak ada kesalahan, maka kalian mempersiapkannya dengan baik. Yang kedua yaitu prompt, yaitu artinya tepat, jelas, dan bisa dipahami ya. Materi-materi kalian yang kalian siapkan yaitu tepat dan tidak ada sama sekali kekeliruan. Kalian mengambil resourcesnya dari mana, buku-buku apa saja yang kalian pakai untuk daftar pustakanya. Jadi kalian harus mempersiapkan hal itu dengan baik. Yang ketiga yaitu visual aids, yaitu alat peraga ya, yang
yang dapat dilihat oleh audiens ataupun penonton ya. Jika kalian mempersiapkan presentasi yang baik, maka kalian harus mempersiapkan alat peraga, gambar seperti gambar ataupun macam-macam untuk bisa jadikan alat peraga untuk dibuat untuk mempersiapkan materi kalian ya. Contohnya jika kalian ingin menggunakan alat peraga seperti gambar, maka kalian carilah gambar-gambar yang bagus dan juga bisa mudah dipahami oleh audiens kalian. Jika penyampaian materi kalian tentang banjir bandang, maka kalian carilah gambar yang sesuai untuk tema daripada materi kalian. Yang keempat yaitu voice ya, artinya suara ya. Suara kalian harus lantang, jelas dan mudah dipahami oleh para pendengar. Jadi usahakan jika kalian mempresentasikan sesuatu, kalian harus mempersiapkan alat bantu ya, seperti halnya mikrofon kecil ataupun speaker kecil untuk membuat suara kalian terdengar lantang jika kalian mempunyai suara yang kecil. Tetapi jika kalian bisa membuat suara yang besar ataupun nyaring ya, jadi kalian cukup membuatnya terdengar jelas saja untuk di belakang. Jadi seperti itu untuk mempersiapkan memberikan materi ataupun presentation skill ya. Oke, yang keempat yaitu appearance. Appearance seperti yang kalian ketahui, appearance di sini adalah cara kalian berpakaian ataupun penampilan kalian. Saya tidak perlu menjelaskan secara rinci penampilan seperti apa. Yang penting ini adalah terlihat rapi dan juga dapat mudah dikategorikan sebagai pemateri yang profesional seperti itu. Dan juga style ya, style yaitu gaya pembawaan kalian. Jadi untuk gaya pembawaan kalian di sini, jika kalian mempunyai motivasi yang tinggi, maka bisa kalian bagikan bagaimana caranya membuat style ini menarik untuk orang lain ya. Yang terakhir adalah questions, yaitu ataupun pertanyaan. Jadi sebelum presentasi dimulai, maka kalian harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan kepada kalian. Jadi kalian harus siap ya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Okay, the next phase is practice. Someone say to us, practice is make a perfect. Jadi langkah selanjutnya adalah practice, ataupun banyak pepatah mengatakan practice make perfect, artinya latihan maka bisa membuat kita sempurna. Jadi jika kalian ingin melakukan persiapan, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah berlatih. Ya, berlatih itu membuat sempurna, membuat kita sempurna dan tidak ada kesalahannya. Jadi ada poin-poin berikut yang harus kalian kuasai untuk practice ya, practice. Yang pertama yaitu rehearse all point what you prepare. Jadi kalian harus mengulangi setiap poin yang kalian siapkan ya. Di sini maksudnya adalah kalian harus mempersiapkan semua poin dan hafalkan ya untuk dalam persiapan kalian untuk menyampaikan materi. Yang kedua yaitu rehearse with all visual aids and also handout, yaitu mengulangi setiap alat peraga ataupun handout ataupun pegangan kalian ya, ataupun buku catatan atau pegangan kalian. Jadi jika kalian sudah paham dengan alat peraga yang akan disampaikan, maka kalian ingat poin-poin yang akan kalian sampaikan.
untuk materi-materi ataupun untuk presentation skill yang akan kalian sampaikan ya. Yang ketiga yaitu practice again and again to manage the time. Jadi kalian harus berlatih lagi dan lagi untuk menguasai ataupun manage time ya. Untuk mengatur waktu kalian. Yang keempat yaitu rehearse in front of mirror or a friend. Jadi jika kalian punya teman ataupun menggunakan kaca, kalian bisa latihan secara terus menerus supaya kalian membuat kalian lebih terlihat lebih siap ya untuk memberikan presentation skill. So, okay, baik, thank you. And the next page is present. So, jadi jika kalian sudah melakukan ketiga hal tadi ya, yaitu planning, prepare, dan juga practice, langkah selanjutnya adalah present ataupun memberikan materi ataupun presentasi. Ada beberapa poin yang harus kalian lakukan jika kalian melakukan presentasi di sini. Kalian sudah menguasai persiapan kalian, sudah menguasai materi dan juga menguasai handbook ataupun buku pegangan kalian, dan juga alat peraga tadi ya yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Dan sekarang kalian adalah waktunya kalian presentasi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah make a strong start. Jadi jika kalian melakukan presentasi, kalian harus membuka dengan argumen yang kuat dan jelas. Argumen ini membuat seakan-akan seolah-olah audiens kalian terpancing ya untuk mendengarkan materi kalian. Dan yang kedua yaitu engage the audience in first 2 until 3 minutes after your presentations. Jadi kalian harus ada feedbacknya ya, timbal balik antara audiens dan juga presenter pada menit kedua ataupun ketiga menit sesudah kalian melakukan presentasi. Dan yang ketiga, show your passion through your movement and gestures. Jadi jika kalian melakukan presentasi, pastikan kalian melakukannya dengan cara tenang ya, tetap tenang melakukan presentasi, tetap tenang yang akan kalian tunjukkan dengan cara body language kalian ataupun bahasa tubuh ataupun gesture ya, ataupun movement ataupun pergerakan kalian. Kalian tetap tenang, santai, dan juga terlihat profesional. Yang keempat yaitu make an eye contact, yaitu pastikan jika kalian melakukan presentasi, kalian harus bertatapan langsung dengan audiens kalian. Make an eye contact ya, mata ke mata. Jadi usahakan karena itu terlihat lebih sopan ya. Yang keempat, don't forget to smile as well unless your topic is very grim. Jadi jangan lupa jika kalian memberikan presentasi, kalian harus lebih ramah dan senyum kepada audiens kalian. Jadi seperti itu ya. So for the conclusions, if you are preparing a good presentation skill, the first thing that you do is always prepare. Jadi jika kalian ingin mempersiapkan presentasi yang bagus, maka intinya adalah harus selalu melakukan persiapan dengan baik. Yang kedua, practice make you perfect. Jadi jika kalian berlatih secara terus-menerus, maka itu akan membuat terlebih materi kalian lebih sempurna ya, mengingat segala poin-poin yang akan kalian ingat, mempraktiskan setiap handbook yang akan kalian buat,
dan juga jangan lupa interact with your audience. Jadi berinteraksi dengan audiens kalian. Jadi seperti itu ya untuk melakukan presentasi yang baik dan juga benar ya. Dan yang terakhir yaitu questions. Question di sini adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan orang yang baik, orang yang telah melakukan persiapan dan dengan baik dan juga matang, maka mereka jika ditanyakan tentang materi-materi mereka, maka mereka akan siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh audiens mereka.